berdiferensiasi. Halo teman-teman, nama saya Tuku Muhammad Mirsadil Ulia. Kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mencoba mengambil dari sumber terpercaya yaitu Tomlinson pada 2001. Dia menjelaskan di dalam modul ajar pembelajaran oleh Kemendikbud yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai suatu individu. Sejatinya kita semua tahu bahwa setiap individu itu berbeda satu dengan lainnya. Hal ini juga berlaku kepada peserta didik, di mana di dalam kelas kita juga menghadapi berbagai individu yang berbeda. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, teman-teman tadi sudah memahami definisi pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang, yuk kita simak ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Artinya, fokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Artinya, perlu ada pemetaan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, boleh secara mandiri maupun berkelompok sesuai kemampuan peserta didik dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan guru. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada peserta didik. Nah, itulah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang, yuk kita lihat pemetaan peserta didik agar kita semakin memahami definisi dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Baik, di sini mari kita lihat contoh-contoh dari keberagaman peserta didik. Yang pertama itu ada kesiapan belajar peserta didik. Jadi sebelum belajar itu kita harus melihat dulu kesiapan peserta didik. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada bersifat mendasar menuju bersifat transformatif. Yang kedua ada konkret menuju abstrak. Yang ketiga itu sederhana menuju kompleks. Kemudian yang keempat terstruktur menuju open-ended. Yang kelima tergantung atau dependent menuju mandiri atau independen. Kemudian yang keenam ada lambat menuju cepat. Yang kedua ada minat peserta didik. Di sini guru harus dapat melihat minat peserta didik. Ada kalanya peserta didik itu memiliki kemampuan di bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Jadi nanti siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok untuk mengasah bakatnya gitu. Mereka dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki, entah itu di bidang seni, di bidang matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Keragaman peserta didik selanjutnya ditinjau dari profil belajar peserta didik. Hal-hal yang perlu guru perhatikan yang pertama yaitu bahasa, yang kedua yaitu minat belajar, yang ketiga apa yang dipelajari peserta didik di rumah, yang keempat gaya belajar, yang kelima kebutuhan khusus, yang keenam yaitu latar belakang peserta didik, yang ketujuh yaitu konsentrasi, yang kedelapan yaitu pembelajaran itu bersifat dinamis, di mana peserta didik punya metode masing-masing dalam menerima pembelajaran. Yang kesembilan, pengetahuan awal peserta didik dalam menangkap informasi baru itu berbeda-beda. Yang kesepuluh, latar belakang budaya setiap peserta didik. Yang kesebelas yaitu karakter. Yang ke-12 status ekonomi. Dan yang terakhir yaitu tingkat kesukaan peserta didik terhadap aktivitas sekolah. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berfokus kepada para peserta didik, di mana proses pembelajarannya itu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan atau keragaman para peserta didik. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang terfokus atau berfokus kepada materi, pada konsep dan prinsip pokok. Kemudian, perlu adanya pemetaan terhadap kebutuhan para peserta didik. Nah, dari pemetaan tersebut dibentuklah kelompok-kelompok yang secara fleksibel, bisa secara mandiri, kelompok ataupun kelompok yang sesuai dengan keberagaman para peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kelompok yang sudah dibentuk itu secara aktif.
para peserta didik di dalam kelompok itu secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan dari para guru. Berbicara tentang keragaman para peserta didik itu tentunya ada banyak sekali ya. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang keragaman yang dikemukakan oleh Tomlinson, di mana beliau menyebutkan ada 3 keragaman di dalam kelas yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang pertama ada kesiapan belajar dari peserta didiknya sendiri, kemudian ada minat belajar dari para peserta didik, dan yang ketiga yaitu profil belajar dari para peserta didik itu sendiri. Nah, jadi sekian video pembelajaran berdiferensiasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.